Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Dwi Angga Prastia. Saya Febrianto Dwi Cahyono. Saya Fitri Nurilahinisa. Saya Hafid Ilyas Putra. Di sini kami akan membahas materi agama tentang pandangan Islam mengenai perbuatan korupsi. Pengertian korupsi. Korupsi atau rasuah dalam bahasa Latin berarti corruptio dari kata kerja corrumper yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan, menyogok. Adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak ilegal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasai kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia sangat banyak. Setelah kita analisis dari 2018 terdapat 454 kasus dengan kerugian negara sebesar 9,92 triliun. Kemudian berlanjut ke 2019 dengan 271 kasus dengan kerugian negara sebanyak 8,4 triliun. Sedangkan pada 2020 yang masih dikaji satu semester yaitu Januari sampai Juni terdapat 169 kasus dengan kerugian negara sebesar 39 triliun rupiah. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Febrianto. Korupsi di zaman Rasulullah. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, di dalam kitab Al-Minhaj fi Syarh Sahih Muslim, Ibnu Al-Hajjaj diceritakan bahwa suatu ketika Abdullah bin Al-Lutbiyah ditunjuk untuk menjadi pemungut zakat di Bani Sulaim. Usai menyelesaikan tugasnya, ia kembali menghadap Rasulullah dan melaporkan hasil zakat dari masyarakat Bani Sulaim. Akan tetapi, Rasulullah mendapati ada hal yang tidak benar dalam laporan Al-Lutbiyah. Segera setelah mengetahui kalau Al-Lutbiyah melakukan korupsi, Rasulullah langsung berpidato di hadapan khalayak ramai. Beliau memberitahukan kepada masyarakat muslim pada saat itu tentang ketidakbenaran yang telah dilakukan oleh Al-Lutbiyah. Tidak lain, tujuan Rasulullah untuk melakukan publikasi tindak pidana korupsi tersebut adalah untuk membuat malu dan membuat jerah para koruptor, serta sebagai pelajaran bagi yang lainnya agar tidak melakukan hal yang sama. Lalu ada hukum korupsi dalam Islam. Perbuatan korupsi termasuk kategori perbuatan curang dan menipu yang berpotensi merugikan keuangan negara. Perbuatan korupsi hukumnya haram. Dalam hal ini Allah mengecam pelakunya dalam surah Ali Imran ayat 161 yang berbunyi wa makana linabiyyin ayyagul wa may yaglul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Artinya tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang, maka pada hari kiamat ia akan datang dengan membawa apa yang telah dikhianati itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan yang setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. Hukum korupsi dalam Islam. Praktik korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, kelompok atau golongan. Semua itu merupakan pengkhianatan terhadap amanah dan sumpah jabatan. Mengkhianati amanah adalah salah satu karakter orang-orang munafik dan termasuk perbuatan dosa yang dibenci oleh Allah sehingga hukumnya haram. Contohnya di Quran Surat Al-Anfal ayat 27. Faktor-faktor penyebab korupsi. Yang pertama adalah faktor internal. Sifat tamak atau rakus manusia, gaya hidup yang konsumtif, moral yang kurang kuat, dan kurang bersyukur. Dari faktor eksternal sendiri ada faktor politik, faktor hukum, ekonomi, dan organisasi. Mencegah seseorang melakukan perbuatan korupsi dengan cara yang pertama selalu berperilaku jujur. Dengan perilaku jujur, seseorang akan memiliki fondasi yang kuat untuk tidak melakukan korupsi. Yang kedua, larangan menerima suap dan hadiah. Dengan adanya pemberian hadiah dan suap dapat dimaksudnya sebagai suap kepada seseorang dengan maksud memperlancar urusan mereka. Yang ketiga, teladan pemimpin. Dengan takwa, seseorang pemimpin melaksanakan tugasnya dengan penuh amanah. Dan yang terakhir, hukuman setimpal. Berfungsi sebagai pencegah atau zawajir,
Hukuman setimpal atas koruptor diharapkan membuat orang jera dan kapok melakukan korupsi. Jadi, kesimpulan dari materi kelompok kami adalah tindakan korupsi adalah suatu perbuatan yang sangat dibenci dalam agama apapun dan juga dilarang oleh undang-undang negara. Memanfaatkan harta hasil korupsi, baik yang dilakukan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan bantuan sosial, hukumnya haram. Karena pada prinsipnya, harta yang diperoleh dari hasil korupsi, berjudi, menipu, merampok, dan lain-lain bukan hak milik yang sah, sehingga tidak berhak untuk memanfaatkan harta tersebut sekalipun untuk kebaikan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. Terima kasih.